Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Zaki Maulida, mahasiswa PJJ Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A31, nomor induk mahasiswa 22811313543. Mata kuliah Fikih. Dosen pengampu Nasrullah SAG MPD akan menyampaikan tugas ujian akhir semester, yaitu video yang menerangkan hukum penggunaan donor sperma dan ovum. Pendahuluan. Akibat pesatnya perkembangan teknologi, terutama di bidang kedokteran reproduksi, muncul berbagai inovasi seperti inseminasi buatan atau bayi tabung yang menawarkan solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Dalam konteks hukum Islam, khususnya fikih kontemporer, keberadaan teknologi ini memunculkan perdebatan terkait kehalalan dan etika penggunaannya. Fikih kontemporer mengkaji fenomena ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat, terutama perlindungan terhadap nasab atau garis keturunan dan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan kebingungan identitas ayah biologis. Dengan adanya teknologi inseminasi buatan atau bayi tabung tersebut, muncullah fenomena tentang donasi sperma dan ovum. Hal itu dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain karena keinginan pasangan suami istri yang mengalami infertilitas atau kemandulan untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya, karena keinginan untuk memperoleh keturunan jenius dengan mencari pendonor sperma yang memiliki kemampuan intelijensia di atas rata-rata. Kemudian, karena ingin memperoleh keturunan yang rupawan atau memiliki rupa wajah tertentu. Terakhir, karena alasan untuk kemajuan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran reproduksi. Pengertian donor sperma dan ovum. Donor sperma adalah pria yang mendonorkan sel sperma untuk digunakan dalam proses inseminasi buatan atau bayi tabung pada pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Donor sperma umumnya digunakan dalam situasi di mana suami mengalami infertilitas atau masalah kesuburan, atau ketika pasangan wanita tidak memiliki pasangan laki-laki, seperti pada kasus inseminasi buatan untuk wanita lajang atau pasangan sesama jenis. Sperma yang didonorkan dapat disimpan di bank sperma dan dipilih sesuai dengan kecocokan atau kebutuhan medis, seperti kesesuaian golongan darah dan kecocokan genetik. Donor ovum. Donor ovum adalah seorang wanita yang mendonorkan sel telur atau ovum untuk digunakan dalam proses fertilisasi atau pembuahan pada pasangan yang mengalami kesulitan dalam produksi sel telur yang sehat, atau pada wanita yang sudah tidak mampu menghasilkan telur karena usia atau masalah medis lainnya. Donor ovum sering digunakan dalam program bayi tabung, di mana sel telur yang didonorkan akan dibuai dengan sperma dari pasangan atau donor sperma. Setelah pembuahan, embrio yang terbentuk akan ditanamkan dalam rahim penerima atau wanita yang tidak dapat menghasilkan sel telur. Donor ovum sering dipilih berdasarkan kecocokan fisik, kecerdasan, dan riwayat kesehatan. Hukum penggunaan donor sperma dan ovum. Dalam Islam, aspek kesucian nasab atau garis keturunan dan pernikahan sangat dijunjung tinggi. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ardh,
yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Berdasarkan ayat di atas, maka kondisi mandul termasuk bagian dari ujian Allah kepada umatnya. Dilansir dari Islamic Educate, Dr. Aqil bin Muhammad Al-Maktiri mengungkapkan, jika memang harus dilakukan pembuahan buatan karena gerakan sperma yang lemah atau ovarium yang lemah, maka syariat tidak melarang dilakukan donor sperma atau bayi tabung, dengan syarat berada di bawah pengawasan dokter muslimah yang aman dan amanah, dan syarat lainnya adalah sperma dari suami dan ovarium dari istri. Jika sumber sperma dan ovum tidak dari pasangan suami istri, maka hukumnya haram dan status anak yang dilahirkan adalah anak zina. Berkaitan dengan hukum penggunaan donor sperma dan ovum, para ulama memberikan perincian sebagai berikut. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kutipan hadis dari tafsir Ibnu Katsir juz 3. Ma min dambim ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfati wad'aha rajulun fi rahimil la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah daripada mani seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Kemudian dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh juz 2 disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yuskiyanna ma'ahu zar'a akhihi. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali berzina dengan istri sesamanya. Yang kedua, apabila sperma yang ditabung itu sperma suami istri, akan tetapi cara mengeluarkan dan memasukkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, apabila sperma yang ditabung itu sperma suami istri, kemudian cara mengeluarkan dan memasukkannya dengan cara yang muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri atau pemilik ovum, maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Maksud dari mani atau sperma muhtaram adalah yang keluar atau dikeluarkan dan memasukkannya dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggunaan donor sperma dan ovum hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio bayi tidak dititipkan pada rahim istri yang lain atau rahim perempuan lain, serta prosedurnya harus sesuai dengan syariat Islam dan kaidah fikih. Kemudian, apabila penggunaan donor sperma dan ovum tidak memenuhi syarat dan prosedur tersebut, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.